Karomah santri kesayangan Ma Hashim Asy'ari, Kiai Adlan Ali, tak tersentuh air hujan dan bikin langit malu. Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari adalah pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama. Beliau adalah ulama yang alim dan karismatik. Mbah Hashim juga merupakan sosok kiai yang jadi panutan, sehingga melahirkan santri-santri yang kelak menjadi ulama ternama dan alim. Salah satu santri yang membanggakan adalah Kiai Adlan Ali, pendiri pesantren Putri Wali Songo Desa Cukir, Kecamatan Diwet, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bahkan, boleh dibilang Kiai Adlan Ali merupakan santri kesayangan Mbah Hashim, seperti sang guru. Kiai Adlan Ali juga diberkahi karomah. Beliau juga merupakan ketua umum pertama Jam'iyah Ahli Tarikah Al-Muti Abarah NNIDL IYH, organisasi tarekat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Beliau juga merupakan mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ini dikenal sebagai sosok yang wal, zuhud, dan tawadhu. Mengutip tbuirng.online, Kiai Adlan dilahirkan pada tanggal 3 Juni tahun 1900 di pesantren Mas Kumambang, Kabupaten Gresik, dari pasangan Hajah Muhsinab dan Kiai Ali. Kiai Adlan Ali kecil umur 5 tahun. Beliau memulai pendidikannya dengan belajar agama Islam kepada pamannya Kiai Fakih di pondok pesantren Mas Kumambang. Setelah berusia 14 tahun, beliau melanjutkan belajar dengan menghafal Al-Quran kepada Kiai Munawar Kauman Sedayu Gresik. 4 tahun kemudian, beliau mengikuti kakaknya mondok di pesantren Tebuireng Jombang, santri kesayangan Mbah Hashim. Saat menjadi santri di Tebuireng, Kiai Adlan Ali menjadi kepercayaan dan santri kesayangan Mbah Hashim Asy'ari. Pasalnya beliau adalah hafiz Al-Quran dan alim. Tak jarang Kiai Hashim sering meminta pendapat kepada beliau bila mana ada permasalahan seputar fikih. Beliau sering diminta menjadi imam menggantikan Mbah Hashim saat berhalangan hadir, khususnya saat Ramadan, menjadi imam shalat tarawih di Masjid Tebuireng. Sejak saat itu, Kiai Adlan Ali kerap menjadi kore dan guru dalam kegiatan belajar mengajar di Tebuireng. Hampir setiap hari kesibukannya diisi untuk mengajar kitab dan menerima setoran hafalan Quran para santri. Membantu pesantren gurunya yang sangat beliau kagumi. Hingga puncaknya beliau mendirikan Pondok Putri Wali Songo di Cukir dan masih eksis sampai sekarang. Terhitung 3 kali Kiai Adlan Ali melangsungkan pernikahan, meski demikian beliau tidak berpoligami. Artinya Kiai Adlan Ali menikah lagi setelah istri-istri beliau meninggal dunia. Ketiga istri beliau adalah Nyai Romlan, Nyai Halimah, Nyai Musyafa'at. Berikut ini adalah karomah Kiai Adlan Ali mengutip Laduni, Keji dan berbagai sumber lain. Turun hujan ketika baca kitab Tahul Karib bab Istisqa, langit malu. Kisah ini adalah salah satu catatan karomah dari Kiai Adlan Ali Jombang. Sosok Kiai sepuh yang sabar dan istiqamah ini sangat terkenang betul di benak para santri. Ketika mereka ditanya tentang bagaimana sosok Kiai Adlan menurut panjenengan, maka berbagai komentar yang hampir tak serupa senantiasa kami dengar. Ada yang menuturkan, beliau itu kiai yang tidak hanya hafal isi Al-Quran, tetapi juga menjalankannya. Ada juga yang mengatakan, Kiai Adlan adalah kuncinya Kiai Hamid Pasuruan. Jadi kalau ingin mudah bertemu dengan Kiai Hamid harus sowan dulu ke Kiai Adlan. Lebih dari itu, Prof. Dr. Talha Hasan menambahkan di Tebuireng itu ada 2 penghuni surga, Kiai Idris Kamali dan Kiai Adlan Ali. Beliau berdua sama-sama alim, wal, zuhud. Ada lagi kesan para santri yang membuat kami terkesan unik. Kiai Adlan Ali itu kiai yang tidak pernah melihat langit. Istilah ini menunjukkan saking tawadunya Kiai Adlan. Ketika berjalan tidak pernah mengangkat kepala ke atas. Beliau senantiasa menunduk sopan. Di Tebuireng, setiap bulan Ramadan, Kiai Adlan membacakan kitab Fathul Karib, tepat di posisi yang dulu digunakan Hadratus Syekh Imbal,
Muhammad Hasyim Asy'ari mengajar. Kiai Adlam duduk di sana, sedangkan para santri mengitarinya sebagai halakah ilmiah. Dalam pengajian ini ada karomah Kiai Adlan yang tampak di setiap tahunnya. Ketika pembahasan tepat pada bab istisqa ritual memohon hujan, anehnya langit Tebuireng menjadi gelap. Dan tiba-tiba saja, bulan Ramadan yang biasanya kemarau turun hujan deras mengguyur lahan pondok. Langit pun malu oleh Kiai Adlan. Ia tidak pernah dipandang oleh Kiai Adlan. Ketika ia disindir lewat pembacaan bab istisqa maka ia langsung menangis menurunkan air mata hujannya. Rahimahullah ta'ala. Tubuh tak tersentuh air hujan. Ini adalah kisah karomah dari Kiai Adlan Ali yang ditulis oleh artikel ini ditulis oleh Cholidi Ibra, alumni pesantren Tebuireng. Karomah tersebut yaitu tubuh Kiai Adlan Ali tidak bisa tersentuh oleh air hujan. Berikut kisahnya. Hanya ngaji takrib saja. Itulah jawaban singkat Kiai Adlan Ali saat diwawancarai oleh peneliti dari Leknas dan UJN. Sewaktu mengajukan pertanyaan, apakah ada yang hadaratus Syekh? Sementara, meminta tahu, selain hafal Al-Quran alim berbagai khazanah disiplin keilmuan. Tentunya, sang peneliti dibuat bingung bukan alang kepalang, lantaran mengambil alih yang memamerkan kepintarannya saat menerjemahkan opininya. Itulah sesisi potret Kiai Adlan. Selalu ada kelebihan yang ada di hadapan orang lain. Senantiasa menganggap dirinya biasa saja. Tak ubahnya yang lain. Menyebut dirinya Al-Hakir dan Al-Daif tak jemu-jemunya disetujui untuk publik. Pernah mendengar Kiai Adlan bertausiah? Alhamdulillah. Berdoa dan berbicara lebih lama hanya saat menjadi kari takrib setiap Ramadan di serambi Masjid Pesantren Tebuireng. Dayu, hujan turun derasnya di langit Tebuireng. Entah alasan apa yang mendorongnya kembali ke dalamnya dicukir selepas membaca takrib pada hataman buku Ramadan di serambi Masjid Pesantren Tebuireng. Tak menunggu hujan reda. Saat kebiasaannya, Kiai Adlan selalu berjalan kaki cukir Tebuireng. Masya Allah, saya di antara saksinya. Sekujur tubuh Kiai Adlan tak tersentuh oleh air hujan, seolah hujan itu menghindarinya. Lazimnya, memanglah setiap bacaan takrib sampai kepada bagian sholat istisqa, kendati bukan musim hujan. Tiba-tiba langit berselimut mendung dan tak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Dan kejadian itu berulang di setiap berkala, dapat dimengerti jika lahir biografi Kiai Adlan dalam kemasan karomah dan waliullah. Wallahu alam bisawab. Terima kasih.